Cek, tes, tes. Wih, nggak dengar, dengar. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah akidah. Kita sedang membahas tentang apabila ditanya oleh malaikat mungkar nakir tentang man robbuka, siapa Robmu. Maka kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, faqul ma'rifatul abdi rabbahu. Yang pertama, jawablah kata beliau, mengertinya hamba tentang Robnya. Pemahaman hamba tentang Robnya. Atau seseorang memahami tentang Robnya. Maka ini pelajaran tentang Rob ini, itu pelajaran paling penting dari pelajaran-pelajaran yang ada. Paling mulia. Karena kemuliaan pelajaran tergantung dari yang dipelajari. Ketika yang dipelajari itu yang maha mulia, maka pelajarannya termasuk pelajaran paling mulia. Samping sebagaimana telah kita pahami bahwa pelajaran akidah merupakan pelajaran dasar. Karena ini merupakan dasar dari agama. Derajat seseorang di dunia maupun di akhiratnya tergantung dari keimanannya. Tergantung dari apa yang ada di dalam hatinya. Demikian juga pahala dari suatu amalan itu tergantung daripada keimanannya, tergantung daripada akidahnya. Sebagaimana dalam banyak hadis yang kita inginkan dalam hidup ini, yang kita tuju adalah Allah. Maksud dan tujuan kita di dunia ini adalah Allah. Yang disebut dengan ikhlas. Maka mempelajari Allah Subhanahu wa taala itu pelajaran yang paling penting. Sampai nilai sholat pun, pahala sholat pun itu tergantung dari sejauh mana orang itu mengenal Allah. Besar kecilnya pahala seseorang tergantung dari sejauh mana orang itu mengenal Allah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tentang makna ihsan, man ihsan. Malaikat Jibril tanya, apa itu ihsan? Rasul mengatakan, anta budallaha ka'annaka taro. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini tidak bisa. Orang itu beribadah seakan-akan melihat Allah itu tidak bisa kalau orang itu tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka semakin orang itu mengenal Allah, semakin dipelajari Allah Subhanahu wa taala, orang itu semakin mengenal, maka kemungkinan mencapai kehusuan dalam sholat itu semakin tinggi. Semakin hadir Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kehadiran Allah
ketika di hadapan orang yang sholat, tergantung sejauh mana orang itu mempelajari tentang Allah atau mengenal Allah. Melalui nama-namanya maupun sifat-sifatnya. Kata beliau di sini, ini sudah dibahas yang lalu, ma'rifatullahi, mengenal Allah itu, takunu bi asbabin. Ada beberapa sebab. Nah, ada beberapa sebab seseorang bisa mengenal Allah. Mengingat kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun insyaallah, qad aflahal mu'minun. Ya. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Di tafsir ayatnya itu, kalau orang itu sholatnya tidak khusyuk, itu tidak sampai atau tidak bisa mencapai yang namanya aflah, falah, kebahagiaan. Ketika padahal sholat itu seharusnya menjadi penenang hati, menjadi kebahagiaan seseorang, menjadi sumber ketenangan jiwa itu dengan sholat. Tapi tadi kata Allah, asalkan sholatnya itu khusyuk. Artinya kalau ditanya bagaimana supaya sholatnya khusyuk, tidak bisa kecuali harus dengan memperbanyak mempelajari tentang Allah. Nah, ketika sholat kondisi tidak hadir Allah Subhanahu wa taala di hadapannya, maka kemungkinan besarnya orang itu sholatnya lalai. Pikirannya lalai. Hatinya tidak hadir. Walaupun jadi yang sholat itu cuma dohirnya, cuma badannya. Hatinya tidak ada. Entah kemana, tidak tahu kemana. Yaitu yang disebut dengan sahun. Ketika sahun dalam sholatnya, Allah mengatakan apa? Wail, celaka, wailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Bagaimana yang sholat sampai dikatakan membuat orangnya celaka? Alladzina hum ala sholatihim sahun. Yaitu orang yang dalam sholatnya lalai. Apa lalai? Lawannya tadi khusyuk. Nah, atau dalam hadis ihsan. Apa ihsan? Seakan-akan di dalam sholat itu melihat Allah. Ka'annaka taroh, kata Rasul. Seakan-akan kau melihat Allah dengan pandangan hati. Bisa melihat Allah dengan pandangan hati ini buah daripada pengkajian tentang Allah, mengenal. Sehingga Allah itu maha agung, maha besar. Sejauh mana besarnya Allah, seberapa besarnya Allah, tidak bisa orang itu mengukur, menggambarkan kebesaran Allah. Lah di surat Al-Baqarah ayat 255, ayat 255, ayat surat Al-Baqarah ayat 255. Apa? Bagaimana bunyi Pak Tahun? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Ayat teragung, termulia di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Karena di dalamnya dipenuhi sekitar 20 lebih daripada sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat itu, keagungan ayat di dalam Al-Quran itu tergantung dari kandungan atau besar kecilnya penjelasan tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak ayat itu mengandung sifat Allah, semakin besar. Di situ Allah katakan wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Luasnya kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Itu baru kursinya. Padahal kursi Allah itu bukan tempat duduk Allah. Kursi Allah diterangkan oleh Rasulullah SAW itu tempat kedua telapak kaki Allah. Besarnya seperti itu.
Al-Imam At-Tahawi membawakan hadis di dalam kitabnya, kalau seluruh makhluk ini, seluruh makhluk, dan makhluk Allah yang terbesar itu adalah ars, bukan langit ya, dan bukan kursi. Masih ada yang lebih besar dari kursi, yaitu ars. Besarnya ars yang demikian besarnya, kalau diletakkan di telapak tangan Allah, itu seperti kalau kita meletakkan biji sawi di tangan kita. Jadi kita melihat dengan mata hati bahwa Allah itu besar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah itu maha besar, itu tadi besarnya. Tidak bisa, sangat besar dan maha besar. Allah juga mempunyai nama-nama, mempunyai sifat-sifat yang maha agung. Keagungan Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Allah Maha Penguasa yang disebut Sultan, dan kekuasaan Allah meliputi seluruh makhluknya. Allah Maha Mencipta dan seterusnya, sifat-sifat Allah hadir. Dan ini kan memang isinya zikir itu seperti itu. Zikir ini buah dari tafakkur. Buah dari tafakkur adalah tadzakur, berzikir, selalu ingat kepada Allah. Bagaimana Allah itu? Yang diingat itu apanya? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dirinya Allah, kemaha agungnya Allah yang mengatur, yang mencukupi seluruh makhluknya, yang menentukan seluruh makhluknya, yang memberi rizki. Sehingga ketika kenal Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan berharap hanya kepada Allah, hanya takut kepada Allah saja. Sehingga tidak akan menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati itu isinya seperti itu, orang itu tenang. Jiwanya tenang. Lebih-lebih dalam sholat, sehingga sholatnya itu menjadi tempat beristirahat. Sebagaimana kata Rasul SAW, Arihna ya Bilal bis sholat. Mari kita istirahat ya Bilal. Mari kita tenangkan badan ini dengan sholat. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, Ju'ilat qurrataini bis sholat. Dijadikan penyejuk hatiku itu dengan sholat. Ketika dia bersambung dengan Allah, berhubung dengan Allah Azza wa Jal, bersimpuh di hadapan Allah yang maha besar, maha agung, di situ Allah, misalkan ikhlas dan jujur, Allah tanamkan, Allah turunkan ketenangan jiwanya. Kenapa Rasulullah betah-betah sampai bengkak kakinya? Karena merasa betapa nikmatnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan khusyuk dan buah dari pelajaran akidah. Sehingga pelajaran akidah ini pelajaran terpenting dan darurat bagi kita, karena kita sholat setiap waktu minimal 5 kali, belum 12 rakaat tentang rawatibnya, selalu sholat. Bagaimana nilai sholat kita? Ini tergantung dari kehadiran Allah di hadapan kita ketika sholat. Ma'rifatullahi takunu bi asbabin. Mengenal Allah itu ada beberapa sebab. Di antaranya an-nadru wat tafakkur. Memperhatikan dan berfikir. Fi mahlukatihi, di dalam makhluknya. Ciptaannya. Mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Yang terkecil ya di hadapan kita, mungkin yang tidak nampak banyak. Yang nampak di hadapan kita itu semua ayat-ayat Allah. Semua itu makhluk kauni, makhluk Allah itu namanya ayat kauni, itu semua pelajaran. Itu semua diperintah oleh Allah untuk memperhatikannya, untuk melihatnya. Yang disebut di sini untuk berpikir, dipikirkan. Sampai pandangan kita itu naik ke langit. Langitnya 7, tembus. Menembus lagi ke atas. Di sana ada kursi, kemudian ada arsy Allah. Maka pandangan hati itu sangat luas, sangat jauh. Nah, beda dengan pandangan mata, itu sangat terbatas. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifatihi. Memperhatikan dan memikirkan makhluk Allah
itu akan mengantarkan kepada mengenal Allah. Mengantarkan kepada mengenal Allah Azza wa Jalla. Langit saja oleh Allah suruh lihat, suruh diulang-ulang untuk melihatnya. Di surat apa ada Rian, surat Mulk ya. Awal-awal gimana? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah yang membuat langit itu 7. Farji'il basara karrotaini. Farji'il basara karrotaini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Dan disuruh lihat lagi oleh Allah. Farji'il basara karrotaini. Maka kembalikan lagi. Farji itu kembalikan lagi pandanganmu ke langit. Disuruh ulang-ulang untuk melihat langit. Apakah di sana kamu dapati celah dari kekurangan dari ciptaan Allah? Artinya buahnya dari situ kita tidak mendapati celahnya. Yang kita dapati adalah kesempurnaan ciptaan Allah. Menunjukkan bahwa Allah itu apa? Maha alim, maha mengetahui. Kemudian maha qadir, maha mampu. Wa ma'rifatu azimi sultanihi akan mengantarkan dari mempelajari makhluk-makhluk yang ada di hadapan kita itu akan mengantarkan untuk mengenal agungnya kekuasaan Allah. Wa tamamu qudratihi dan sempurnanya kekuasaan Allah. Kudrahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang Allah itu tidak lemah sama sekali, kekuasaan Allah tidak mengandung kelemahan sama sekali. Wa hikmatihi dan akan mengantarkan seseorang pada mengenal kebijaksanaan Allah yang disebut hikmah, wa rahmatihi dan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak melihat kerajaan langit dan bumi? Wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apa yang Allah ciptakan sesuatu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama a'idukum biwahidatin an taqumu lillahi matsna wa furada, tsumma tatafakkarun." Di sini juga diperintahkan oleh Allah kemudian agar ciptaan Allah itu yang ada di hadapan kita ini jadi bahan pemikiran. Wa qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Wahtilafil laili wan nahari, penciptaan malam dan siang. Dan itu hanya Allah yang bisa menciptakan siang dan malam. La ayat ini semua adalah ayat. Ayat itu tanda akan adanya Allah. Di mana Allah itu di atas. Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Menyeru dengan 3 seruan. Barang siapa yang meminta kepadaku akan diberi. Barang siapa yang berdoa akan dikabulkan. Dan yang istighfar akan diampuni. Setiap malam. La ayatin liulil albab itu tanda akan adanya Allah bagi orang yang cerdas. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu bis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun." Nah, yang dituju dari mempelajari dan memperhatikan ciptaan Allah yang ada di hadapan kita ini tadi ketakwaan kepada Allah. Nah, dan ketakwaan ini 2, ada ketakwaan di dalam hati dan ada ketakwaan anggota badan. Kalau anggota badan itu mengikuti kondisi hati. Sehingga ketika Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, itu Rasul mengisyaratkan tangannya ke dadanya. Bahwa takwa yang hakiki di hadapan Allah itu di dada. Karena kalau sekedar zahirnya saja, badannya saja itu belum tentu hatinya bertakwa.
Tapi kalau hatinya yang bertakwa, pasti seluruh badannya akan ikut. Karena hati dan badan itu, karena badan itu tidak akan pernah menyelisihi hati. Artinya apa yang ditampakkan oleh badan itu kondisi hati. Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jasadi murghatan. Semuanya di dalam hati itu ada, di dalam badan itu ada segumpal daging. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, segumpal daging itu akan rusak badannya. Di tafsir hadis ini, badan itu tergantung kondisi hati. Nah, terutama dari badan ini adalah lisan. Wa idza salahat salahal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kalau bagus segumpal daging itu akan bagus seluruh badannya ala wahyal qalbu. Terutama dua, yaitu hati dan lisan. Karena hati ini merupakan raja dalam anggota badan yang mengemando seluruh anggota badannya, termasuk lisannya. Maka kalau ingin tahu kondisi seseorang, nilai seseorang, dilihat apa yang keluar dari lisannya. Di ayat lain Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantiannya malam dan siang dan kapal yang berlayar di laut, nah, bima yanfa'un nas, untuk mencari apa yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Nah, Allah yang menurunkan dari langit air, yang dengan air itu akan menghidupkan rumput bumi yang sebelumnya mati. Wa basa fiha, dan yang mengembangkan min kulli dabah, hewan-hewan yang melata di muka bumi, wa tasrifir riyahi, dan yang menggerakkan angin, wasahabi, dan awan, musakhari baina sama'i wal ard, yang bergerak di antara langit dan bumi, la ayatin liqaumi yaqilun. Itu merupakan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Yang dituju dari ayat-ayat tadi, ini sebagiannya yang disebut, itu hadirnya hati kita. Hadirnya di dalam hati kita tentang Allah tadi. Tentang keagungan Allah tadi. Kalau yang di ayat-ayat yang kita baca ini namanya ayat syar'i. Yang ini mendorong agar kita ketika kita keluar, kemanapun kita akan ketemu dengan makhluk Allah. Maka hendaknya ayat-ayat syar'inya yang seperti ini diulang-ulang. Diulang-ulang baca. Sampai benar-benar muncul di hati kita. Hadir di hati kita tentang keagungan Allah tadi. Sehingga ketika kita sholat, benar-benar sholat itu dalam rangka untuk apa? Mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka untuk menjalankan hak Allah Azza wa Jalla. Apa hak Allah dari hambanya? Diibadahi, yang disebut dengan hak ubudiyah. Itu hak terbesar. Artinya kita ini dikatakan Abdullah, ibadullah, hamba. Namanya hamba kalau kita sering diartikan budak, ya. Hamba saya itu kan budak. Abdun, orang dulu punya abdun, artinya indahu abdun, dia punya budak. Namanya budak itu dia nggak dibayar, nggak dapat gaji. Beda dengan tukang. Kalau tukang atau orang yang bekerja, dia kerja keras untuk dapat gaji, untuk dapat bayaran. Tapi kalau hamba sahaya, kalau budak, dia kerja keras bukan untuk dapat gaji. Saat keras-kerasnya dia tidak dapat gaji. Kenapa dia berbuat? Untuk apa? Namanya untuk apa? Untuk ngabdi. Namanya menghamba. Demikian juga kita ini kan Abdullah. Maka kita sholat ini dalam rangka menjalankan hak Allah, yaitu hak apa? Hak ubudiyah. Nah, dari hambanya. Nah, walaupun banyak sekali ayat dan hadis, di antara makna ikhlas, yaitu orang beribadah kepada Allah dalam rangka bukan hanya ubudiyah,
tapi dalam rangka untuk mendapatkan nikmat Allah, dalam rangka untuk dalam rangka untuk agar kita diselamatkan dari siksa Allah, dari neraka Allah. Ini juga tujuan-tujuan yang benar yang tidak keluar dari makna ikhlas. Tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah hak ubudiyah. Nah, sehingga orang yang beribadah yang dalam rangka menjalankan ubudiyah, dia tidak berpikir ke arah ini. Saya diberi surga atau tidak, di apa? Diselamatkan dari neraka. Jauh daripada itu, naik lagi kepada maksud dan tujuan ibadah tadi. Bagaimana kita ini menjalankan hak ubudiyah sebenar-benarnya. Secara zahir mengikuti aturan yang telah Allah turunkan dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan. Sementara hati kita adalah dalam rangka untuk ta'abud, menghamba kepada Allah dengan penuh kecintaan, penuh harap, penuh rasa takut kepada Allah karena Allah itu Maha Agung. Nah, karena nanti orang yang manusia itu dibagi menjadi 4. Ada orang yang tidak ingin Allah dan tidak ingin balasan dari Allah. Itu orang paling jelek, itu orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat watak musuh-musuh Allah. Yang diinginkan, mereka tidak ingin Allah dan tidak ingin balasan surga. Orang kedua, orang yang terbaik adalah menginginkan Allah dan menginginkan balasan dari Allah. Ingin melihat Allah, ingin berbincang-bincang dengan Allah, ingin ngobrol dengan Allah Azza wa Jal, dan ingin masuk surga Allah. Ini yang disebut dengan menginginkan Allah dan menginginkan balasan dari Allah. Ini orang terbaik. Ini adalah tujuan para wali-wali Allah. Yang ketiga, ada orang yang menginginkan Allah saja, tidak ingin balasan. Kenapa kamu sholat, dalam rangka apa yang kamu inginkan? Di antaranya Abu Yazid, dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kamu ini sholat, ibadah kepada Allah, ingin apa? Saya cuma ingin Allah, tidak ingin apa-apa. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, sebenarnya perkataan ini mengandung kekurangan. Namanya orang hidup mesti menginginkan kenikmatan-kenikmatan, ingin surga, ingin selamat dari neraka. Karena Abu Yazid mengatakan uridulah urid. Uridulah urid. Ketika ditanya man arada, apa yang kamu inginkan? Uridu la urid. Aku ingin agar aku tidak ingin. Apa itu? Aku kepingin, aku ini tidak punya keinginan. Artinya masrahkan dirinya secara totalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ingin surga, tidak takut neraka dan seterusnya. Tidak ingin balasan. Ini orang tiga jenis itu. Jenis keempat, ada orang yang ingin surga saja, ingin balasan amalan baiknya, tidak ingin Allah. Penting saya sholat ibadah supaya masuk surga, selamat dari neraka. Ini gimana? Benar apa salah? Mas Har. Kurangnya di mana nih? Kalau yang ketiga tadi kurangnya dia, kata Alim Nur Qayyim, dia nyalai tabiat manusia. Namanya tabiat manusia itu ingin hidup itu penuh dengan kenikmatan. Dan itu Allah janjikan surga nanti. Tapi yang keempat ini adalah pemahaman dari ahli kalam, ahli filsafat, tasawuf. Dia tidak meyakini orang itu bisa melihat Allah. Karena dia meyakini bahwa manusia itu tidak bisa melihat Allah, maka kita ibadah itu hanya ingin dapat surga saja. Karena mustahil orang itu bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Dan mereka meyakini manusia itu tidak bisa melihat Allah.
Nyatanya Nabi Musa ketika minta melihat Allah itu langsung pingsan. Itu dalil bahwa manusia itu tidak bisa melihat Allah. Ini yang ketiga itu kurang, yang keempat juga kurang. Maka yang terbaik adalah yang kedua. Nah, maka kita ibadah dalam rangka ta'abbud kepada Allah. Boleh kita ibadah dalam rangka ingin surga Allah, ingin diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Itu yang pertama. Kata para ulama, hendaknya sering baca ayat-ayat ini ya. Sudah seperti Al-Baqarah ini. Ayat-ayat yang bisa membangkitkan hati kenal. Ketika diulang-ulang baca ayat itu, semakin kita kenal kepada Allah. Hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak ayat yang mengatakan tadi surat Al-Imran tadi ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Ini ya, Al-Imran 190. Di 91-nya kan Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini ayat 190-nya. Di ayat ini buah dari memikirkan makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah adalah alladzina yadhkurunallah. Mereka selalu zikir kepada Allah. Mereka buahnya dari tafakur, memikirkan ayat-ayat Allah adalah selalu berzikir. Berzikirnya kapan? Di surat ini Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk. Artinya dalam segala keadaannya dia selalu zikir. Atau di ayat lain Allah katakan wadhkurullaha katsiran. Apa artinya? Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan zikir itu ada 3. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Dengan hati, ini zikir yang memang nggak boleh putus. Kalau dengan lisan, misalnya baca Al-Quran, taklim, berdakwah, nah, menasehati, menyampaikan ilmu. Kalau dengan anggota badan, yaitu dengan amalan-amalan anggota badan, amalan-amalan ketaatan. Itu zikir dengan anggota badan. Dan yang diingat ketika kita zikir, yang diingat itu apa? Itu juga ada 3. Yang pertama tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, yang paling tinggi. Mengingat nama dan sifat Allah. Dari mana kita tahu nama-namanya kalau kita tidak mempelajari? Dari mana kita tahu sifat-sifat Allah yang tadi maha sempurna, yang tadi maha agung, kalau kita tidak mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla? Makanya dihadirkan di dalam hati kita, siapa yang hadir? Allah Azza wa Jalla. Isinya akidah, isinya kebenaran, isinya tauhid, isinya keimanan. Itu yang menjadikan hati itu paling tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, yang diingat itu apanya? Ini tadi, nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ulia, yang maha mulia, yang maha sempurna sifat-sifatnya. Dari mana kita kenal ayat-ayat syar'i ini? Dipelajari, dibaca, terus dibaca. Jangan cuma hataman saja. Yang ditargetkan hatam, sementara isinya tidak paham, membiarkan hatinya tetap kosong. Nah, sampai Allah katakan aqimis shalah, tegakkan salat. Untuk apa? Lidzikri, untuk mengingat aku. Nah,
Maka kalau ingin orang itu tenang di 3 alamnya, yaitu di dunia, di alam barzah, di alam akhirat, diisi hatinya dengan apa? Akidah, dengan Allah Azza wa Jalla, dengan tauhid iman. Dan itu kekayaan yang hakiki. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina bikathratil arad." Kaya itu bukan dengan banyaknya harta. Banyak harta yang memang dibilang kaya, tapi itu tidak hakiki. Karena kalau orang hatinya kosong, pasti dia akan diuji dengan cinta kepada dunia, yang disebut dengan hubbud dunia, yang kata Rasulullah SAW, walau dia sudah diberi 2 gunung emas, dia pasti ingin yang ketiga. Kalau dia diberi 3 gunung emas, pasti dia ingin yang keempat. Kalau diberi 3, 5, 4 gunung emas, dia ingin yang kelima dan seterusnya. Kecuali kalau mulutnya sudah diisi dengan tanah. Ya orang terkaya kalau sampai punya 5 gunung emas. Tapi bukan itu yang hakiki. Kata Rasulullah SAW, laisal ghina bi kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Tapi kaya itu adalah kaya hati. Hatinya itu penuh. Dipenuhi apa? Tadi itu akidah, tauhid. Sehingga seluruh gerakannya, zahir dan batinnya, lillah, karena Allah, karena Allah, karena Allah semuanya. Sebagaimana dia ucapkan dalam sholatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah semuanya. Nah, hanya Allah yang tahu. Dia hanya dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ingin pujian orang, tidak ingin menuruti kepuasan nafsu. Karena dia bukan hamba nafsu, tapi hamba Allah Azza wa Jal. Nah, dan itu merupakan surga. Surga manusia itu bisa masuk ke mengalami 3 surga. Surga di dunia ini berupa tenangnya hati tadi. Kapan tenangnya hati diperoleh? Dengan iman, dengan takwa, dengan iman. Yang hatinya dipenuhi dengan iman. Di alam barzah dia menikmati nikmat kubur, yang mendapati nikmat kubur, kemudian juga di mahsyar dan berakhir di surga Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang paling pentingnya pelajaran untuk dimasukkan ke dalam hati. Karena hati ini kata Rasul wadah, bejana, wadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innalillahi fil ardi aniyatan. Sesungguhnya Allah itu di muka bumi ini punya bejana. Sesungguhnya Allah di muka bumi ini punya wadah. Wa aniyatullahi qulubul muslimi, qulubus salihin. Dan wadahnya Allah itu di muka bumi ini adalah hati-hati orang saleh. Nah, maka orang itu hidupnya tergantung dari isi wadahnya tadi. Kalau isinya barang-barang sampah, barang-barang maksiat, durhaka, ya kehidupannya penuh kegelisahan, keresahan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Qur'an, maka dia akan mengalami kehidupan yang resah, susah, walaupun orang terkaya. Dia resah. Nyatanya sudah punya 5 gunung emas, dia masih ingin yang ke-6. Punya 6 masih ingin yang 7. Beda dengan orang yang hatinya sudah dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan kekayaan hakiki tadi, kaya hakiki tadi, ya qanaah. Qanaah itu apa? Bahasa Jawanya nerimo. Apa yang Allah berikan itu ya sudah disyukuri. Kalau tidak enak ya disabari. Toh semuanya merupakan ibadah kepada Allah. Ibadahnya orang kaya adalah bersyukur, ibadahnya orang miskin adalah bersabar. Sama-sama ibadah. Sama-sama tergantung dari sejauh mana tingkat syukurnya, tergantung dari sejauh mana tingkat kesabarannya. Apa mudah orang kaya itu untuk bersyukur? Itu ya susah juga. Ya, walaupun diberi oleh Allah banyak, belum tentu dia bersyukur. Karena bersyukur itu menggunakan nikmat Allah di jalan yang Allah ridhoi. Wa ahabbuha, kata Rasulullah SAW, dan hati yang paling dicintai oleh Allah, al-yanuha wa araqquha. Hati yang paling lembut dan paling lunak. Nah, gampang nerima kebenaran itu gampang, mudah nerima ayat-ayat itu gampang. Nah,
tidak ngeyel-ngeyel. Wa min asbabi ma'rifatil abdi rabbahu. Yang kedua, kalau tadi apa? Yang pertama, melihat, memperhatikan, memikirkan makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Siang, malam, langit dan bumi, seterusnya. Yang kecil sampai yang besar. Di antaranya lagi, kata beliau, sebab-sebabnya lagi, seseorang bisa mengenal Allah. An-nadru fi ayatihi asyariyah, memperhatikan ayat-ayat syar'iyah. Wahya al-wahyu, yaitu al-wahyu. Alladzi ja'at bihir rusulu alaihi salatu wassalam, yang dibawa oleh Rasul. Bayandur fi hadhil ayat, maka hendaknya dia perhatikan ayat-ayat Allah, Al-Quran dan hadis. Nah, bukan hanya hataman saja ya, tapi dipahami maknanya. Wa ma fiha minal masalihil azim, ketika dipelajari dan dipahami, diamalkan, maka ayat-ayat syar'i tadi, wahyu tadi, Al-Quran dan Sunnah itu akan mengantarkan orangnya kepada kemaslahatan yang agung, surga dunia, ketenangan, kebahagiaan. Sehingga Allah katakan apa? Al-Qur'anu shifaun lima fis sudur. Quran itu shifa, obat. Nah, obat daripada penyakit jiwa, penyakit hati. Isinya kesuksesan, kebahagiaan itu dengan kalau hatinya diisi dengan Al-Qur'an. Bagaimana ngisinya? Baca yang benar, dipelajari, maknanya diamalkan. Allati la taqumu hayatal khalqi, yang tidak akan bisa tegak kehidupan makhluk. Bid dunya wala fil akhirah, di dunia maupun di akhirat, illa biha. Kecuali harus seperti tadi, mempelajari ayat-ayat syar'i, kemudian mengamalkannya. Fa idza nadhara fiha wa ta'ammalaha, apabila seseorang memperhatikan ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Al-Hadis, nah, wa ma istamalat alaihi minal ilmi, dan apa yang dikandung di dalam ayat-ayat itu berupa ilmu, wal hikmah dan hikmah, wa wajada intidamiha wa mawafaqatiha limasalihil ibad. Dan ketika diamalkan, dilaksanakan ayat-ayat Allah itu akan mengantarkan kepada kemaslahatan hidupnya. Betul-betul membawa kepada kehidupan yang teratur dalam rumah tangga. Sehingga kata para ulama itu, barang siapa yang ingin rumah tangganya itu sedikit permasalahan rumah tangganya, pelajari ayat-ayat Allah, pelajari hadis-hadis Nabi, mendekat kepada Allah dan Rasulnya. Semakin orang itu mempelajari ayat Allah, Al-Quran dan hadis, akan meminimalisir, akan mempersedikit, mempersempit permasalahan-permasalahan rumah tangga. Itu sebagai negara terkecil. Demikian juga meluas RT, RW, dan seterusnya sampai suatu negara. Kalau ingin sukses, tidak ada jalan lain kecuali seperti itu jalannya. Nah, urifa, maka akan diketahui bidzalika rabbahu azza wajal kama qala, maka seorang hamba akan mengenal Allah azza wajal. Kapan itu? Ketika ayat-ayat dan hadis tadi dipelajari dan diamalkan, ternyata benar-benar membawa kepada kehidupan yang penuh ketentraman, penuh kebahagiaan. Nah, dan itu mutlak, tidak ada jalan lain kalau ingin hidup bahagia di dunia akhirat, seperti itu caranya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi, kalau Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti akan terdapat di dalam Al-Quran itu, kalau bukan dari Allah, itu kontradiksi yang banyak. Sebagaimana kitab-kitab selain Al-Quran, itu penuh dengan kontradiksi, penuh dengan kejelekan-kejelekan yang mayoritasnya hawa nafsu. Seperti
Alkitab atau Injil yang dipegang oleh orang-orang Nasrani, menurut keputusan mereka, para pendeta ahli kitab mereka jujur mengatakan bahwa yang benar-benar dari Nabi Isa di dalam Injil mereka itu hanya 18%. Berarti kedustaannya berapa persen? 82. Lebih banyak apa kejelekannya? Toh juga walaupun itu yang datang dari Nabi Isa, itu juga sudah dimansuh, sudah dihapus. Apa yang menghapus Injil, Taurat, Zabur? Al-Quran. Semua kebaikan-kebaikan yang ada di Zabur, yang ada di Taurat, Injil, sudah Allah rangkum, sudah Allah ringkas di dalam Al-Quran. Ini yang kedua, cara mengenal Allah. Nah, sekali lagi ini sangat penting dikembangkan. Jangan berhenti di sini, diulang-ulang. Baca Al-Quran, baca ilmu, sampai muncul Allah Azza wa Jalla di hati kita. Sehingga kita benar-benar ketika zikir, nah kan kita zikir ya, la ilaha illallah, tapi pikirannya berkat. Atau pikirannya apa makanan. Pikirannya kemakanan, urusan nafsu saja. Yang dibaca apa? La ilaha illallah. Hatinya kemana? Nggak hadir, nggak ada di hatinya. Padahal la ilaha illallah itu Masya Allah. Awal, kata Rasulullah SAW, Kul ala iftahu sibyanakum bila ilaha illallah. Ajari sobi kalian itu dengan la ilaha illallah. Baru mengenal, baru paham sesuatu itu sudah pelajaran pertama la ilaha illallah, tauhid. Demikian juga ketika orang mau mati, disuruh terus, jangan sampai berhenti. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Maka na akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, wa minha, dan diantaranya ma yulaqallahu azza wa jal fi qalbil mu'min. Di antaranya yang ketiga ya, yang pertama tadi memperhatikan makhluk, ciptaan, yang kedua mentadaburi wahyu, yang ketiga wa ma yulqallahu azza wa jal fi qalbil mu'min. Apa yang Allah tanamkan di hati mukmin. Nah, min ma'rifatillahi azza wa jal, dari mengenal Allah azza wa jal. Dan makhluk itu, mukmin itu sudah mengenal Allah sebelum lahir. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah kalian tahu bahwa aku ini pencipta kalian, Rabb kalian, pemilik kalian, pengatur kalian? Mereka bilang, ruhnya mengatakan sebelum lahir. Qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami mempersaksikan bahwa engkau Rabb kami. Hatta ka'annahu yara rabbahu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati mukmin sampai seakan-akan melihat Allah ra'yal ain. Ra'yal ain ini seakan-akan melihat Allah dengan mata kepala. Nah, ini yang dimaksud ihsan ya. Melihat Allah ketika sholat seakan-akan melihat Allah dengan mata kepala. Apa bisa? Bisa. Bisa dilihat nanti pembahasan luas tentang ini di Madarijus Salikin. Bagaimana itu orang sampai sholat seakan-akan melihat Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibrilu mal ihsan. Nabi mengatakan ketika ditanya malaikat Jibril, apa itu ihsan? Qala, Nabi mengatakan, anta budallaha ka'annaka taro. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya ini kan, melihatnya. Nah, tapi ini melihat dengan mata hati. Tapi kata di sini melihat dengan mata hati seakan-akan melihat dengan mata kepala. Saking apa? Kenalnya kepada Allah. Maka tidak ada pelajaran yang lebih tinggi daripada pelajaran tentang Allah Azza wa Jalla. Semakin jauh dari Allah, orang akan mencari, akan diuji oleh Allah
akan berpaling kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada yang kuburan-kuburan, patung-patung, batu-batu, kayu-kayu. Nah. Fa'ilam takun tara fa'innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihat kalian. Seakan-akan melihat Allah ini orang yang benar-benar sudah kenal dengan Allah. Sudah ada kecintaan di dalam hatinya. Sudah ada kerinduan di dalam hatinya. Demikian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Ketika ada masalah, sumpek, sana sini sumpek, ke sana sini sumpek, maka beliau mengatakan, arihna ya Bilal bisalah. Mari kita istirahat ya Bilal. Mari kita tenangkan diri kita ini dengan sholat. Nah, rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sudah berdiri menghadap Allah, Rasulullah enggan untuk pisah, tidak mau berpisah. Dan itu memang tabiat manusia, berat berpisah dengan yang dicintai. Seperti orang kalau cinta pada dunia, berat meninggalkan dunia. Suruh ta'lim, suruh kembali kepada Allah, berat. Karena sudah terikat oleh dunia, oleh cinta pada dunia. Contohnya, dipanggil oleh Allah ya datang, sholat, tapi dia seringnya ketinggalan takbiratul ihram. Ya, datangnya keri, begitu salam, melencing. Nah, namanya lamcing bahasa Jawanya ya. Habis salam, melencing. Kenapa? Kayak orang dicabut. Karena siapa yang narik kecintaannya? Siapa? Jadi tadi. Kira-kira apa? Nafsu. Nah, di surat Toha ya Allah katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi dan rasul, mereka itu sholat beribadah kepada Allah raghaban wa rahaban. Wa kanu lana khashi'un. Mereka beribadah kepada Allah dengan penuh harap, penuh rasa takut, dan mereka khusyuk. Kemudian akan datang generasi setelahnya, adha'us shalah. Mereka itu melalaikan salat, wattaba'us syahwat. Mereka mengikuti nafsunya. Kenapa mereka melalaikan salat? Karena mereka mengikuti nafsunya. Maka manusia itu hanya berada di antara dua seruan. Hati manusia itu berada di antara dua seruan. Seruan nafsu dan seruan Allah. Semuanya ingin disatukan. Allah ingin diesakan. Demikian juga nafsu ingin disatukan. Ikut saya saja, kata nafsu. Demikian juga Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang sukses, yang bahagia, orang yang mampu mengendalikan nafsunya dan mentauhidkan Allah. Kemudian ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan tauhid kita, bisa mengantarkan kita kepada kehusuan dalam sholat kita, sehingga kita benar-benar sholat dalam keadaan ihsan, sekaligus menghapus noda-noda dosa kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan senantiasa Allah SWT membimbing kita, memberikan hidayah dan taufik kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.